Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan kemudian kalian menyimak video ini. Oke, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Bu Sinta langsung share screen materinya. Oke, kita memasuki materi perbandingan di bab keempat ini. Submaterinya membedakan perbandingan dan bukan perbandingan, juga menjelaskan satuan yang berbeda. Seperti biasa, kami para guru selalu mengingatkan kalian untuk mencegah COVID-19 dengan 5M plus 1D. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak minimal 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang paling utama adalah 1B, kita senantiasa berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Balik lagi ke masalah perbandingan materinya. Untuk kompetensi dasar dari 3.4 segi pengetahuan, menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor porsi, kecepatan, dan debit. Untuk 4.4 dari segi keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan, dan debit. Untuk tujuan pembelajarannya, apa sih tujuan pembelajaran submateri perbandingan di pertemuan ini? Nah, tujuannya adalah membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan bukan perbandingan secara baik. Kemudian menjelaskan tarif, kelajuan atau kecepatan, dan kurs dari satuan yang berbeda dengan benar. Perbandingan disebut juga rasio. Perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lebih suatu benda. Cara menyatakan perbandingan. Ada 3 cara berbeda dalam menyatakan suatu perbandingan, yaitu yang pertama pecahan A per B, misalnya 1/4. Nah, ini artinya adalah A berbanding B, misalnya adalah 1/4. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 1/4, 1/4. Kemudian yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 1/4, artinya adalah 1/4. Yang pertama, membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan bukan perbandingan. Oke, ayo kita amati. Libur telah tiba, seru Nadia saat liburan sekolah tiba. Libur kali ini, Nadia dan keluarganya pergi ke Pulau Merah, Banyuwangi. Di sana, pasir pantai tampak bersih karena tidak ada sampah. Untuk mengingat saat-saat bahagia, Nadia berfoto bersama keluarganya. Nadia merasa senang meskipun tidak semua keluarganya mau difoto, karena sedang berteduh di pinggir pantai. Nah, ini adalah keterangan fotonya. Gambar fotonya, dari keterangan foto, Nadia menceritakan tentang foto tersebut kepada teman-temannya sebagai berikut. Yang pertama, 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Yang kedua, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9/7. Yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Karena 9 tadi berbanding 7 artinya laki-laki berbanding perempuan itu adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki dalam foto itu adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Kemudian ayo kita amati soal berikut. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Oke, pembahasannya 100/150. 100 siswa yang media online
menyukai memilih media online terhadap jumlah siswanya. Jumlah siswanya adalah 150. Kemudian disederhanakan menjadi 2/3 atau 2/3 atau artinya adalah 2/3. Nah, dari keterangan ini, rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Oke, semoga kalian paham. Insya Allah. Lanjut. Yang kedua, menjelaskan tarif, kelajuan atau kecepatan, dan kurs dari satuan yang berbeda. Nah, perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Yang pertama, pertanyaannya, pada gambar tersebut pohon manakah yang paling tinggi? Yang kedua, pohon mana yang paling rendah? Yang ketiga, berapakah perbandingan yang paling sederhana antara tinggi pohon sawit A dan tinggi pohon sawit B? Oke, kita perhatikan gambar di bawah ini. Pohon sawit A tingginya adalah 100 cm. Pohon sawit B tingginya adalah 400 cm. Oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk pertanyaan pertama, pembahasannya adalah pohon yang paling tinggi adalah pohon sawit B. Karena di keterangan gambar adalah tingginya 400 cm. Untuk pembahasan nomor 2, pohon yang paling rendah adalah pohon sawit A. Karena tinggi pohon sawit A tersebut adalah 100 cm. Untuk pembahasan yang nomor 3, perbandingan tinggi kedua pohon itu adalah tinggi pohon sawit A berbanding tinggi pohon sawit B. Kemudian, tinggi pohon sawit A itu adalah 100 cm berbanding dengan tinggi pohon sawit B yaitu 400 cm. Satuannya adalah cm. Sama-sama cm. Kemudian satuannya dihilangkan menjadi 100 bagi 400 atau 100 berbanding 400. Kalau sudah disederhanakan menjadi 1/4. Oke, kita lanjut biar kalian paham. Konsep perbandingan dua besaran dengan satuannya berbeda. Contoh berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Contoh pertama, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertamax ketika perjalanannya lancar. Nah, di sini adalah antara jarak tempuhnya kilometer per liter. Contoh kedua, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kakal energi. Artinya di sini bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Contoh ketiga, tentang kurs rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 per dolar AS. Nah, kemudian contoh keempat, kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. Nah, di sini ada satuannya 4 kue. Kemudian contoh kelima, saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Nah, model soal ini satuannya adalah per jam. Tarif internet. Nah, kemudian contoh ke-6, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Nah, di sini untuk kecepatannya adalah kilometer per jam. Di antara ke-6 pernyataan di atas, manakah yang berbeda? Nah, setiap pernyataan di atas, pembahasannya adalah membandingkan dua kuantitas yang berbeda. Misalnya, membandingkan jarak yang ditempuh, kilometer dengan banyak pertamax, yaitu adalah liter. Kemudian tarif internet per jam. Lalu kurs rupiah terhadap dolar dan juga kecepatan. Oke, biar kalian semakin paham lagi, ayo kita amati soal berikut. Sederhanakanlah perbandingan-perbandingan di bawah ini. Pertanyaan pertama, 4 meter berbanding 30 cm. Pertanyaan kedua, 2 kg berbanding 8 ons. Pertanyaan ketiga, 14 bulan berbanding 1 tahun. Pertanyaan keempat, 3 buah berbanding 1 lusin. Oke, masuk ke pembahasan. Nomor 1, 4 meter berbanding 30 cm. Ini adalah perbandingan besaran panjang.
Nah, kita ingat 1 meter ada 100 cm, jadi 4 meter dirubah menjadi 400 cm berbanding 30 cm. Ini satuannya udah sama-sama cm, lalu dihilangkan menjadi 400 banding 30. Kalau sudah disederhanakan 40 banding 3. Jadi dengan demikian 4 meter berbanding 30 cm artinya adalah 40 banding 3. Pertanyaan kedua, 2 kg berbanding 8 ons. Ini adalah perbandingan besaran massa. Karena satuannya masih berbeda, kita ingat 1 kg adalah 10 ons. Berarti 2 kg menjadi 20 ons. Lalu berbanding dengan 8 ons. Kalau sudah, satuannya dihilangkan menjadi 20 banding 8. Lalu disederhanakan lagi menjadi 5 banding 2. Dengan demikian 2 kg berbanding 8 ons sama dengan 5 banding 2. Contoh ketiga, 14 bulan berbanding 1 tahun. Ini adalah perbandingan besaran waktu. Kita ingat 1 tahun adalah 12 bulan. Jadi 14 bulan tetap berbanding dengan 12 bulan dari 1 tahun ini ya. Lalu kalau sudah satuannya dihilangkan karena sudah sama bulan, satuannya sudah sama, berarti 14 banding 12. Kemudian disederhanakan menjadi 7 banding 6. Dengan demikian 14 bulan berbanding 1 tahun sama dengan 7 banding 6. Oke, contoh yang keempat. 3 buah berbanding dengan 1 lusin. Ini adalah perbandingan besaran kuantitas. Nah, 3 buah banding dengan 12 buah. Ingat, 1 lusin adalah 12 buah. Kalau sudah satuannya sama, kita hilangkan 3 banding 12. Lalu kita sederhanakan. 3 banding 12 disederhanakan menjadi 1 banding 4. Oke, dengan demikian 3 buah banding 1 lusin sama dengan 1 banding 4. Oke, semoga kalian paham, kalian catat sambil dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita bahas pada saat PTMT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.